Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryos, di channel baru ya. Saya coba untuk mengisi channel ini dengan analisa menggunakan Elliott Wave. Kalau untuk penjelasan tentang forexnya sendiri, saya rasa teman-teman bisa mencari informasi tempat lain atau membeli membeli PDF-nya, membeli buku-buku mengenai forex, itu banyak sekali. Nah, saya nggak mau panjang lebar, tapi di sini saya ingin menjelaskan tentang satu pair. Ya, kita mulai dengan satu pair, di mana yang saya lihat, sekali lagi ini pandangan saya menggunakan Elliott Wave, khususnya untuk pair Audi USD. Oke. Untuk Audi USD, seperti yang kita tahu, ada kenaikan cukup lama ya, dari bulan Maret sampai bulan Juli ini benar-benar Aussie terus naik ya, luar biasa Audi USD. Oke, di time frame nya week monthly kita lihat bearish, kemudian dia naik. Nah, dari sudut pandang Elliott Wave, bagaimana sih saya menganalisa? Oke, karena ini analisanya untuk jangka pendek, saya menggunakan time frame yang lebih simple, dia H4, karena GPS saya menggunakan H4 tuh. Nah, kemudian setelah melihat seperti pola ini, ada bullish, ada bearish. Dari sudut pandang menggunakan Elliott Wave ini, jika saya tarik, sekali lagi, jika saya tarik menggunakan Elliott Wave, maka menggunakan trendline pun harusnya retrace ya. Nah, seperti ini. Tapi dari Elliott Wave sendiri, saya melihat di sini, sekali lagi di sini, ini area koreksi. Oke. Untuk pembahasan mengenai koreksi, apa itu impulse ya, apa itu diagonal, apa itu flat, zigzag ya, itu teman-teman bisa lihat beberapa video saya sebelumnya di beberapa channel saya. Nah, karena kita lihat di sini koreksi, sekali lagi saya nggak mau panjang lebar, saya langsung menarik pivonya karena di asumsi saya ini terjadi koreksi A, B, C, D, E. Oke, saya mark di sini menjadi poin A, B, C, D, kemudian di sini menjadi poin E. Oke. Ini dia. Triangle. Teman-teman yang sudah melihat video saya ada paham ya mengenai pola triangle. Oke. A, B, C, D, E. Jika di sini menjadi wave 4, sekali lagi di poin ini adalah asumsi saya, sekali lagi ini adalah poin wave 3. Oke, dan ini menjadi poin wave 4. Oke. Bagaimana cara saya melihat ini di penjelasan video, sekali lagi di penjelasan video saya di channel saya ada saya jelaskan sedikit mengenai cara menentukan pola kalau dan menentukan invalidnya. Jadi jangan cuma tahu di mana pola-pola yang harus kita ambil, tahu harus bagaimana menentukan invalidnya, itu penting sekali ya. Nah, yang kita bahas di sini sekarang adalah apakah di sini bisa gagal. Nah, oke, sebelum kita bahas mengenai gagalnya, kunci di triangle ini terjadi biasanya umumnya di wave 4. Ingat ya, jika wave 2 nya simple, maka wave 4 nya iya, kompleks, ribet banget biasanya seperti itu. Oke, di asumsi saya ini area sebagai area wave 3. Kemudian di sini 4, koreksi kan? 4. Kemudian dia impuls, kemudian dia membentuk, ingat yang saya jelaskan di video sebelumnya itu,
penarikan Fibonacci, kunci dari Elliott Wave itu Fibonacci cuma tarik dari sini aja. Nah, invalidnya di mana? Invalidnya tidak boleh break dari sini. Ini kalau menentukan wave 2. Jadi tarik Fibonya di sini. Jadi ini wave 1, ini wave 2. Oke. Jadi seperti ini aja. Jadi sekali lagi jika poin dari area ini, area dari Fibonacci 100 ini di break, maka ini gagal menjadi wave 2. Ingat, wave terpanjang adalah wave 2 ketiga, oke? Jadi asumsi saya untuk audio USD, insya Allah jika memang berencana buy, ingat possibility-nya itu akan naik. Tapi tetap invalidnya di mana? Invalidnya tidak boleh break dari Fibo 100. Oke? Jadi tidak boleh break dari Fibo 100. Benar sekali. Itu kenapa di Fibonacci Elliott Wave itu penting sekali, karena basic dari Elliott Wave itu sendiri adalah Fibonacci. Oke? Jadi aturan saya adalah wave 4-nya selesai nih. Wave 4-nya selesai karena dia koreksi ABCDE. Kalau teman-teman lihat analisa saya sebelumnya di channel ya, itu ada beberapa analisa di mana pola flat atau pola triangle itu umumnya terjadi wave 4. 70%. Jadi pada saat kita udah fix, sudah yakin nih, oh di sini wave 4. Kita tunggu aja deh. Biasanya terjadi pola impuls di sini. Kemudian di sini menjadi wave impuls lagi. Jadi gini, cara menentukan wave 4-nya teman-teman bisa lihat di channel saya di Telegram, itu ada area-area wave 4 ya, dan menentukan invalidnya. Tapi kalau teman-teman lebih memfokuskan untuk memperdalam Elliott Wave itu sendiri, saran saya latihan. Dan saya hanya menjelaskan tentang bagaimana saya melihat sudut pandang langsung dengan menggunakan Elliott Wave. Kalau sudah teman-teman terbiasa, teman-teman cukup tarik Fibonya saja. Ya, sekali lagi, Elliott Wave itu simple banget, asalkan kita tidak merubah aturan yang ada. Yang jadi permasalahan itu apa? Karena kita merubah aturan-aturan yang ada. Jadi ingat, ini karena ini hari Jumat, posisinya asumsi saya tetap sama, tidak boleh break dari wave, tidak boleh break dari 100. Oke, jadi wave 2 ini gagal. Sekali lagi teman-teman ya, asumsi di sini wave 2 ini gagal jika dia membreak dari poin 100. Jadi cukup simpel menggunakan Elliott Wave karena basicnya memang menggunakan Fibo. Yes, Fibonacci. Dan untuk Fibonacci sendiri itu apa ya, saya sebutnya itu mutlak wajib. Nah, sama halnya pada saat kita menentukan koreksi di wave 2. Kenapa saya langsung menarik Fibo? Karena sebelum saya sudah menganalisa. Oke? Jadi nggak lah seperti ini. Oke. Pada saat kita sudah menentukan polanya, ingat wave 2-nya ini biasanya kan terjadi koreksi ya. Berarti di sini menjadi pola koreksi ABC. Oke ya? ABC. Di sini menjadi ABC. Ini harus di break. Iya dong. Ini harus di break dong. Ingat ya, break body. Itu kenapa? Ini penting hal ya. Di video pertama ini, Elliott Wave itu nggak bisa berdiri sendiri. Karena dia season trading, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Dia perlu pendamping. Seperti kita, perlu pendamping pasangan. Oke? Jadi teman-teman, saran saya gunakan Fibo, tentukan dulu area entry-nya. Umumnya di sini areanya sudah masuk, tapi syaratnya dia harus break dari zona ini. Wow. Ya, oke. Jadi asumsi saya invalid untuk buy-nya adalah jika garis merah ini di break maksimum. Tapi biasanya area retrace-nya wave 2 itu di Fibonacci ke 61 biasanya. Oke. Saya recap di sini dulu, cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pembahasan lagi mengenai video lain, kita bahas di sesi yang berikutnya. Mohon maaf ini kalau
kata-kata saya agak berantakan ya, karena ini video pertama kali saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.